memuliakan orang tua seorang anak laki-laki bernama Fikri dengan mata bersinar dan senyum tulus, memegang tangan ibunya yang duduk di kursi roda. Mereka dikelilingi cahaya hangat, sementara latar belakang menunjukkan rumah sederhana yang penuh kedamaian. Fikri adalah anak yang sangat menyayangi ibunya. Setiap pagi, ia selalu membantu ibunya mempersiapkan sarapan, meski ibunya selalu berkata, "Tidak perlu, Nak, ibu bisa sendiri." Tapi Fikri tetap melakukannya dengan penuh kasih sayang. Ia tahu betapa banyak pengorbanan ibunya untuk membesarkannya. Setelah sarapan, ia sering menemani ibunya berbicara tentang kenangan masa lalu, membuat sang ibu tersenyum bahagia. Fikri juga selalu membacakan doa dan ayat-ayat Al-Quran untuk ibunya. Ibunya yang sudah tua dan lemah selalu merasa tenang mendengar suara Fikri yang lembut. Fikri tahu, meskipun ia masih kecil, ia bisa memberikan kebahagiaan dan ketenangan bagi ibunya. Suatu hari, ibunya meminta untuk duduk di kursi roda karena merasa lelah. Fikri dengan cepat mengangkatnya dengan penuh perhatian. "Ibu, aku akan selalu ada untukmu," katanya sambil mendorong kursi roda ibunya menuju taman belakang rumah, tempat yang penuh bunga dan pepohonan hijau. Di suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Fikri dan ibunya duduk di halaman belakang rumah mereka. Fikri berbicara dengan semangat tentang mimpinya kelak, tetapi ibunya hanya tersenyum mendengarnya. Fikri tahu bahwa meskipun ibunya tidak lagi muda, setiap kata ibunya adalah nasihat berharga. Ia ingin membuat ibunya bangga dengan terus berusaha menjadi anak yang baik. "Fikri, ingatlah selalu untuk berdoa sebelum memulai apapun," kata ibunya dengan lembut. Fikri mengangguk dengan penuh hormat, lalu memejamkan mata, berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk selalu memuliakan ibunya. Fikri pun bertekad untuk menjadi anak yang soleh, yang bisa membahagiakan orang tuanya. Setiap kali ia merasa lelah atau kesulitan, ia selalu mengingat nasihat ibunya, dan itu memberinya semangat baru. Suatu hari, Fikri mendengar berita bahwa ibunya harus dirawat di rumah sakit. Ia merasa sangat cemas, tetapi tetap berusaha tegar. Sebelum berangkat, ia mencium tangan ibunya dan berkata, "Ibu, doakan Fikri supaya bisa terus menjaga ibu dengan baik." Di rumah sakit, Fikri duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang tangannya erat. Ia tidak ingin melihat ibunya merasa kesepian. Setiap hari, ia membawakan makanan kesukaan ibunya dan membacakan doa agar ibunya cepat sembuh. Meskipun ia merasa lelah, Fikri tetap melakukan semuanya dengan ikhlas. Keesokan harinya, ibunya mulai merasa lebih baik dan tersenyum. "Terima kasih, Nak. Ibu merasa lebih kuat karena doa-doa kamu," kata ibunya sambil menatap Fikri penuh kasih sayang. Fikri merasa bahagia karena ia bisa membantu ibunya. Beberapa bulan kemudian, ibunya merasa lebih sehat, meskipun tubuhnya masih rentan. Fikri semakin bersemangat untuk membantu ibunya, mulai dari membersihkan rumah hingga menyiapkan makanan. Suatu hari, ibunya berkata, "Nak, meskipun kamu masih kecil, aku melihat bagaimana kamu selalu berusaha membahagiakan ibu. Ini adalah tanda besar bahwa kamu sudah memuliakan orang tuamu." Fikri tersenyum, tetapi ia merasa sedikit canggung. "Ibu, aku hanya ingin ibu bahagia. Aku berjanji akan selalu menjaga ibu," jawabnya dengan tulus. Ibunya mengangguk, bangga dengan ketulusan hati anaknya. "Semoga Allah selalu memberkahi kamu, Nak." Pada suatu malam, Fikri sedang belajar di meja belajarnya. Ibunya yang sedang duduk di kursi roda mengamati dengan penuh perhatian. Fikri belajar dengan tekun, tidak ingin mengecewakan ibunya. "Ibu, doakan Fikri supaya bisa menjadi anak yang baik dan berbakti," kata Fikri menghadap ibunya. Ibunya tersenyum dan mengangkat tangannya, mendoakan yang terbaik untuk anaknya. "Aku selalu berdoa untukmu, Nak. Semoga kamu menjadi anak yang bermanfaat bagi banyak orang." Fikri merasa lebih bersemangat setelah mendengar doa ibunya. Ia tahu ibunya adalah sumber kekuatannya. Ia berjanji akan terus berusaha memuliakan ibunya dengan segala cara. Hari itu Fikri dan ibunya pergi ke pasar bersama. Ibunya duduk di kursi roda, sementara Fikri mendorong dengan penuh perhatian. Sesekali, Fikri berhenti untuk menanyakan apa yang diinginkan ibunya. Ibunya tersenyum dan memilih beberapa barang yang dibutuhkan rumah. Meski sederhana, bagi Fikri, momen ini adalah cara untuk menunjukkan rasa sayang dan penghormatan kepada ibunya. Saat berjalan melewati toko bunga, Fikri berhenti dan membeli bunga kecil untuk ibunya. "Ibu, ini untukmu, agar harimu selalu indah." Ibunya tampak terharu dan mengelus kepala Fikri.
Kamu memang anak yang baik, Nak. Kebahagiaan Fikri bukan berasal dari barang mewah, melainkan dari kebersamaan dengan ibunya. Baginya, itu adalah cara terbaik untuk memuliakan orang tua dengan setiap tindakan penuh kasih. Setelah pulang dari pasar, Fikri melihat ibunya duduk di kursi dekat jendela, memandang keluar dengan tatapan jauh. Fikri menghampiri dan duduk di sampingnya. "Ibu, kenapa terlihat sedih?" tanyanya lembut. Ibunya tersenyum, mencoba menyembunyikan rasa lelah. Namun Fikri bisa merasakannya. "Ibu hanya merasa rindu masa muda," jawab ibunya. Fikri memegang tangan ibunya erat. "Ibu, aku akan selalu ada untuk menemanimu." Ibunya terharu mendengar kata-kata itu. Fikri tahu, meskipun ibunya sudah tidak muda lagi, ia akan selalu memberikan perhatian dan waktu terbaik untuk orang tuanya. "Ibu, terima kasih telah selalu memberikan yang terbaik untukku," lanjut Fikri. Ibunya memeluk Fikri dengan penuh kasih, merasa sangat dihargai oleh anaknya. Suatu hari, Fikri kembali melakukan tugas sekolah yang sulit. Ia merasa cemas dan takut gagal, tetapi ibunya selalu memberikan dukungan yang tak ternilai. "Nah, jangan takut gagal. Ingat, Allah selalu memberikan jalan bagi yang berusaha," kata ibunya sambil mengelus rambut Fikri. Dengan semangat yang baru, Fikri kembali belajar dengan tekun. Ia mengingat nasihat ibunya bahwa setiap usaha pasti ada hasilnya. Setelah beberapa waktu, Fikri berhasil menyelesaikan tugas sekolahnya dengan baik dan membawa pulang nilai yang bagus. Ibunya sangat bangga padanya. "Nah, aku sangat bangga padamu. Kamu telah menunjukkan keberanian dan usaha yang luar biasa." Hari-hari berlalu, dan Fikri semakin memahami betapa besar pengorbanan ibunya. Pada suatu malam, ibunya sedang tidur dengan tenang setelah hari yang panjang. Fikri duduk di samping tempat tidurnya, memandang dengan penuh rasa sayang. "Ibu, terima kasih telah menjadi ibu terbaik untukku," bisiknya dengan suara pelan. Fikri mengangkat tangan ibunya, lalu mencium punggung tangannya. "Aku berjanji akan selalu memuliakanmu, Ibu." Ia berdoa agar ibunya diberi kesehatan dan panjang umur. Meski sederhana, Fikri tahu setiap tindakan kecil itu berarti besar. Hari itu Fikri merasa sangat bersyukur memiliki ibu yang begitu penyayang dan penuh perhatian. Di sekolah, Fikri seringkali mengingat nasihat ibunya yang selalu mengajarkan tentang pentingnya memuliakan orang tua. Suatu hari, saat pelajaran agama, gurunya membahas pentingnya berbakti kepada orang tua. Fikri dengan penuh semangat menjawab pertanyaan guru tentang cara memuliakan orang tua. "Kita harus selalu berdoa untuk mereka, membantu mereka, dan menghargai setiap pengorbanan mereka." Guru Fikri tersenyum bangga. "Fikri, kamu telah memahami dengan baik apa yang diajarkan tentang berbakti kepada orang tua." Fikri merasa senang karena ia tahu apa yang ia lakukan untuk ibunya adalah jalan yang benar. Setelah pelajaran berakhir, Fikri berjalan pulang sambil tersenyum, mengingat segala kebaikan yang telah diberikan ibunya kepadanya. Fikri mulai menyadari bahwa memuliakan orang tua bukan hanya tentang memberikan hal-hal materi, tetapi tentang perhatian, doa, dan menghargai setiap pengorbanan mereka. Ia menjadi semakin rajin membantu ibunya, mulai dari membersihkan rumah hingga menemani ibunya ke tempat-tempat yang mereka kunjungi bersama. Suatu hari, ibunya berkata, "Nah, aku sangat bersyukur memiliki anak seperti kamu." Kata-kata itu membuat hati Fikri terasa hangat. Ia tahu, meskipun ibu seringkali merasa lelah, kebahagiaan terbesarnya adalah melihat anaknya tumbuh menjadi pribadi yang baik. Fikri berjanji untuk selalu menjaga ibunya, karena ia tahu ibunya adalah orang yang paling berharga dalam hidupnya. Suatu hari, saat hujan deras, ibunya meminta Fikri untuk membawakan obat yang tertinggal di meja di dalam rumah. Fikri dengan cepat berlari ke dalam rumah dan kembali dengan membawa obat itu. Ibunya tersenyum, merasa dihargai atas perhatian Fikri. "Terima kasih, Nak," kata ibunya. Fikri mengangguk dengan rendah hati. "Ibu, aku akan selalu ada untukmu, tidak peduli apa yang terjadi." Kata-kata Fikri membuat hati ibunya penuh haru, merasa bahwa usahanya selama ini membesarkan Fikri tidak sia-sia. Fikri pun merasa lebih dekat dengan ibunya dan semakin yakin bahwa memuliakan orang tua adalah kewajiban yang sangat mulia. Suatu hari, ibunya meminta Fikri untuk membantunya menata meja makan. Fikri dengan senang hati membantu, meskipun itu bukanlah tugas yang mudah. Setiap kali ia menyusun piring dan gelas, ia memikirkan bagaimana ibunya selalu bekerja keras untuk menyediakan makanan di meja setiap hari. Fikri ingin menunjukkan bahwa ia menghargai setiap usaha ibunya. "Ibu, aku ingin membantu lebih banyak lagi," kata Fikri, sambil menata sendok dan garpu di meja. Ibunya yang sedang duduk di kursi roda tersenyum lebar.
merasa sangat dihargai oleh anaknya. "Terima kasih, Nak. Ibu sangat senang memiliki anak sebaik kamu." Fikri merasa bahagia melihat ibunya tersenyum. Ia tahu bahwa kebahagiaan ibunya adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Setiap tindakan kecilnya untuk membantu ibunya adalah bentuk penghormatan dan cinta yang tulus. Pada suatu sore, Fikri dan ibunya duduk bersama di ruang tamu sambil menikmati teh hangat. Fikri mulai menceritakan hari-harinya di sekolah, bagaimana ia belajar tentang pentingnya memuliakan orang tua. Ibunya mendengarkan dengan penuh perhatian, memberi semangat agar Fikri terus menjadi anak yang berbakti. "Fikri, jangan lupa selalu mendoakan ibu ya. Doa anak yang soleh sangat berarti," kata ibunya. Fikri mengangguk dengan penuh keyakinan. "Aku akan selalu mendoakan ibu, setiap hari." Jawaban itu membuat ibunya merasa sangat bahagia, karena doa dari anaknya adalah salah satu yang paling berharga. Saat mereka berbicara, Fikri semakin merasa bahwa memuliakan orang tua bukan hanya tentang kata-kata, tetapi juga tentang tindakan dan perhatian yang tulus. Ia berjanji untuk tidak pernah berhenti menghargai ibunya. Di sekolah, Fikri seringkali berbicara kepada teman-temannya tentang betapa pentingnya berbakti kepada orang tua. Ia menjelaskan bagaimana ia selalu berusaha membantu ibunya dan memberikan waktu terbaik untuknya. Teman-temannya pun mengagumi sikap Fikri dan banyak yang belajar darinya. Suatu hari, saat mereka sedang bermain, Fikri melihat seorang teman yang sedang kesulitan membawa tas yang berat. Tanpa ragu, Fikri segera membantunya. "Jangan khawatir, aku bantu bawa," katanya. Teman-temannya terkejut dengan kebaikan hati Fikri yang selalu siap membantu tanpa pamrih. Fikri merasa bahagia karena dengan membantu teman, ia juga sedang melatih diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik, sesuai dengan apa yang diajarkan ibunya. Berbakti pada orang tua juga berarti membantu orang lain, pikir Fikri. Pada suatu hari, Fikri membawa ibunya ke taman dekat rumah. Mereka duduk di bangku sambil menikmati udara segar. Fikri memandang ibunya dengan penuh rasa syukur. "Ibu, terima kasih sudah selalu ada untukku. Aku tak bisa membayangkan hidup tanpamu," kata Fikri dengan suara lembut. Ibunya memeluk Fikri dengan penuh kasih. "Nak, ibu bangga denganmu. Kamu selalu membuat ibu merasa bahagia." Fikri merasakan hangatnya pelukan ibunya. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari betapa besar cinta seorang ibu. Ia bertekad untuk terus menjaga ibunya, tidak peduli apa yang terjadi. Fikri mengangguk dengan tekad. "Aku akan selalu berusaha membuat ibu bahagia, apapun yang terjadi." Suatu hari, ibunya sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Fikri merasa sangat cemas, tetapi ia berusaha tetap kuat. Setiap hari, ia mengunjungi ibunya dan membawakan makanan serta obat yang dibutuhkan. Fikri juga selalu mengingatkan ibunya untuk berdoa agar segera sembuh. "Ibu, aku berdoa supaya ibu cepat sembuh dan bisa kembali ke rumah," kata Fikri dengan penuh harap. Ibunya yang lemah tersenyum, meski tubuhnya terbaring lemah. "Aku merasa sangat diberkati punya anak sepertimu," kata ibunya dengan suara pelan. Fikri merasakan hatinya penuh dengan kasih sayang, dan ia tahu bahwa meskipun ibunya sedang sakit, ia akan selalu ada untuk ibunya. Setelah beberapa hari, kondisi ibunya mulai membaik. Fikri merasa sangat bersyukur. Ia terus menemani ibunya, menceritakan kisah-kisah lucu, dan membuatnya tertawa. Setiap kali ibunya tertawa, Fikri merasa dunia ini penuh dengan kebahagiaan. Pada suatu malam, ibunya berkata dengan lembut, "Nak, ibu ingin kamu tahu bahwa segala yang ibu lakukan untukmu adalah karena cinta. Dan sekarang, aku merasa sangat bahagia melihat kamu tumbuh menjadi anak yang baik." Fikri merasakan air mata haru di matanya. "Aku akan selalu membuat ibu bangga, ibu. Semoga Allah selalu memberkahi kita berdua," jawab Fikri dengan penuh ketulusan. Pada suatu pagi yang cerah, Fikri dan ibunya pergi berkeliling desa. Fikri mengajak ibunya untuk melihat kebun bunga yang baru ditanamnya. Ia ingin memberikan bunga-bunga itu kepada ibunya sebagai hadiah. "Ibu, ini bunga yang aku tanam untukmu. Aku harap ibu suka," kata Fikri sambil menyerahkan bunga tersebut. Ibunya terharu dan memeluk Fikri dengan penuh kasih. "Terima kasih, Nak. Bunga ini sangat indah, seperti hatimu yang selalu penuh kasih." Fikri merasa sangat bahagia karena bisa membuat ibunya merasa dihargai. Hari itu, Fikri semakin memahami bahwa memuliakan orang tua bukanlah soal hadiah materi, tetapi tentang perhatian dan cinta yang tulus. Pada akhirnya, Fikri berdiri di depan rumah mereka yang sederhana, melihat ibunya yang tersenyum bahagia di kursi roda. "Ibu, aku selalu berdoa agar kamu diberikan kebahagiaan yang tiada henti," kata Fikri. Ibunya memeluk Fikri dengan penuh kasih.
Aku sangat bangga padamu, Nak. Semoga kamu selalu diberi keberkahan. Fikri merasa sangat bahagia. Ia tahu bahwa dengan memuliakan orang tua, hidupnya akan penuh berkah. Semoga aku bisa selalu menjadi anak yang berbakti, pikir Fikri sambil menatap langit yang cerah. Hikmah cerita yang dapat kita pelajari, yaitu selalu memuliakan orang tua adalah amal yang sangat mulia. Menghargai, berdoa untuk mereka, dan membantu mereka dengan tulus adalah cara terbaik untuk menunjukkan rasa terima kasih dan cinta kita. Mereka adalah sumber kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Kalau kamu suka cerita ini, yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ke Hikmah Cerita. Biar nggak ketinggalan dongeng seru dan inspiratif lainnya.